Tribuners, senang sekali saya Tias. Hari ini kita akan bahas soal layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Nah, kalau ngomongin BPJS Kesehatan, pasti yang kepikiran katanya peserta BPJS Kesehatan itu dianaktirikan. Benar gak sih? Kita langsung tanya ke narasumber hari ini, ada Ibu Wilis Haryuni. Beliau ini adalah Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Purwokerto. Terima kasih Bu sudah datang ke kantor Tribun Banyumas. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat Mbak Tias. Halo Tribuners, kali ini dengan saya Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi di BPJS Kesehatan. Oke Ibu, tadi saya singgung sedikit ya kalau isu di luar nih katanya pengguna BPJS itu dianaktirikan ya. Betul nggak sih Ibu nih? Pengen jadi anak kandung ya? Iya, pengen jadi anak kandung. Jadi begini ya Mbak, saat ini itu secara nasional lebih dari 98% penduduk Indonesia itu sudah menjadi peserta JKN, gitu ya. Jadi otomatis para pasien di rumah sakit itu juga lebih dari 80% itu pasti JKN, gitu Mbak. Jadi bagi sebagian besar rumah sakit, JKN atau BPJS Kesehatan ini menjadi sumber pendapatan utama, gitu ya. Jadi kalau misalnya sebagai penyuplai tapi dianaktirikan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi peserta JKN kalau misalnya merasa dianaktirikan itu bisa lapor ke petugas EP3RS penanganan pengaduan yang ada di rumah sakit yang posternya terpampang di minimal 5 titik di fasilitas kesehatan gitu ya. Kemudian juga boleh menagih janji layanan dari setiap vaskes gitu ya, di FKTP maupun di FKRTL. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama Mbak ya, yang puskesmas, klinik, dokter keluarga gitu, atau FKRTL itu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, itu yang klinik utama, rumah sakit gitu ya. Nah itu terpampang janji layanan minimal itu di tempat pendaftaran yang bisa dilihat oleh peserta begitu. Nah, janji layanannya apa sih gitu ya? Itu janji layanan dari vaskes kepada peserta JKN bahwa mereka akan melayani tanpa diskriminasi, cukup menggunakan NIK, kemudian tidak perlu fotokopi, tidak ada pembatasan rawat inap dan lain sebagainya. Jadi peserta bisa menagih kalau merasa dianaktirikan, janji layanannya ini loh gitu ya. Kenapa saya mendapatkan layanannya seperti ini gitu. Tapi tentunya gitu ya, pasien atau peserta BPJS itu juga harus tahu, paham prosedurnya ya. Maksudnya tidak bisa juga semau-maunya ya. Misalnya kepengen dilayani seperti raja, misalnya harus ada pijetnya juga misalnya gitu kan, enggak gitu ya. Jadi JKN itu melayani kebutuhan dasar kesehatan gitu ya. Jadi ada prosedurnya, kemudian bisa dilayani sesuai dengan indikasi medis gitu ya, yang sifatnya dasar, tidak kan ada beberapa yang tidak ditanggung Mbak ya. Misalnya untuk keturunan, punya keturunan usaha, punya keturunan estetika, kosmetik, ini ya skincare gitu ya, itu juga nggak ditanggung BPJS karena itu tidak masuk dalam kesehatan dasarnya seperti itu. Jadi sama-sama lah, maksudnya peserta juga memahami prosedur, kemudian vaskes sudah mengucapkan janji layanan yang terpampang nyata gitu ya di tempat pendaftaran gitu. Jadi BPJS Kesehatan juga sudah punya standarnya sendiri ya. Oke, jadi kalau misalkan Tribuners yang misalkan merasa dianaktirikan bisa langsung lapor ya ke BPJS Kesehatan ya. Oke. Nah kalau antrian ini kan biasanya panjang nih antrian BPJS. Beda dengan antrian umum. Tuh. Kadang kan mesti lebih lama gitu. Itu sebenarnya ada standar waktu minimalnya nggak sih untuk antrian seperti itu? Jadi termasuk tadi salah satu janji layanan adalah tidak melakukan diskriminasi, termasuk dalam hal pelayanan pendaftaran gitu ya. Kemudian karena peserta JKN-nya itu banyak gitu ya, yang memanfaatkan juga banyak, maka kita membuat terobosan begitu ya. Jadi untuk antrian di rumah sakit, kalau peserta membutuhkan layanan di rumah sakit, bisa antri ambilnya itu di mobile JKN. Ambil layanan, pilih rumah sakitnya, pilih polinya,
bahkan sampai milih dokternya itu bisa ya kalau sudah mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian nanti memilih mau hari kapan, mau jam kapan begitu ya. Nanti keluar estimasi akan dilayani jam berapa begitu. Jadi peserta bisa memperkirakan dia berangkat dari rumah itu jam berapa supaya tidak terlalu lama gitu ya. Jadi minimal misalnya 30 menit atau 1 jam sebelumnya sudah sampai di rumah sakit gitu. Nah, kemudian biasanya kan yang bikin antri lama suka obat tuh ya, ambil obat lama gitu. Nah, kalau untuk obat beberapa vaskes itu sudah mengembangkan kerjasama pengiriman obat. Oh, Iya. langsung ke rumah gitu? Iya, jadi bisa diantar, nanti misalnya rumah sakitnya kerjasama dengan pos gitu, nanti pos yang antar gitu. Ada yang gratis, ada yang berbiaya, tapi maksudnya hampir beberapa rumah sakit itu menerapkan terobosan itu untuk mengurangi waktu tunggu pengambilan obat gitu. Jadi habis diperiksa dokter bisa langsung pulang aja, nanti obatnya datang ke rumah gitu. Itu banyak vaskes yang menerapkan hal tersebut. Jadi solusinya antri lewat mobile JKN, datang sesuai estimasi, pulang tinggal pulang, obatnya bisa diantar gitu. Oke, jadi sebenarnya harusnya udah lebih mudah nih ya. Oke, nah tadi kan ada beberapa penyakit yang tidak ditanggung ya, seperti keturunan sama estetika. Kalau dari obat sendiri ada nggak Ibu yang nggak ditanggung BPJS? Jadi kalau BPJS Kesehatan itu obatnya mengacunya ke Fornas Mbak namanya, Formularium Nasional. Tapi perlu diketahui bahwa kalau di rumah sakit itu BPJS Kesehatan itu bayarnya paket Mbak. Paket itu dari akomodasi, pelayanan medis, sampai dengan obat, sampai dengan alat bantu kesehatannya dan lain sebagainya misalnya. Nah itu sudah masuk dalam harga paket itu gitu. Jadi kalau obatnya ada daftarnya Fornas, Formularium Nasional, itu nanti urusannya rumah sakit lah ya. Maksudnya misalnya paracetamol merek apa nih yang ditanggung oleh JKN gitu. Itu ada di Fornas begitu. Nah, kalau misalnya ada obat yang tidak ada misalnya yang maka rumah sakit yang bertugas atau berkewajiban untuk mencarikan, bukan dibebankan kepada pasien, begitu ya kan. Kadang suka ada keluhan misalnya obat kosong gitu ya, maka suruh beli gitu. Nah kalau yang seperti itu harusnya rumah sakit mencarikan, kemudian yang setara gitu ya, nanti diberikan kepada pasien tanpa harus membebani pasien. Kalau prosedur obat kosong itu seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya ditanggung ya, cuma untuk merek-merek tertentu saja jadi, ya. Merek-mereknya itu tergantung di Fornas itu tadi. Dan Fornas itu yang membuat itu kan tim ya, maksudnya bukan BPJS juga, itu pemerintah, kemudian asosiasi dan lain sebagainya. Oke, jadi Tribuners yang sakit itu sebenarnya bisa dapat obat tetap ya, cuma jangan pilih merek. Iya. Oke, nah terus kalau misalkan mau ke rumah sakit nih kan harus ada rujukan dari vaskes ya. Nah kalau misalkan dalam kondisi gawat darurat nih, harus seperti itu juga nggak prosedurnya? Jadi kalau gawat darurat itu sangat spesial. Bahkan rumah sakit yang tidak kerjasama pun dengan BPJS itu harus melayani peserta JKN yang dalam kondisi gawat darurat itu tadi. Nanti diklaimkan ke BPJS, kita bayar. Tapi syaratnya harus kondisinya benar-benar gawat darurat ya. Kondisi gawat darurat itu ada kriterianya Mbak. Oke, apa nih kriterianya? Ya, jadi kalau yang namanya gawat darurat, namanya juga gawat dan darurat. Jadi udah kayaknya kompleks banget ya, sudah gawat, sudah darurat. Jadi itu indikasinya gitu ya, kalau itu adalah satu mengancam nyawa. Yang kedua itu bisa menimbulkan kecacatan kalau misalnya tidak ditangani segera gitu. Itu kondisi gawat darurat itu sebenarnya seperti itu. Nah, jadi masyarakat juga saya minta paham kondisi gawat darurat itu seperti apa, karena prosedur untuk pelayanan gawat darurat dan tidak gawat darurat itu kan berbeda gitu ya. Kalau yang tidak gawat darurat itu aksesnya adalah di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dipilihnya, klinik, dokter keluarga, puskesmas begitu, yang ada di kartu yang sudah dipilih gitu. Jadi kalau yang boleh milih kan peserta FKTP ya. Kalau nanti memang secara indikasi medis butuh dirujuk, pasti akan dirujuk kok sama dokternya gitu ya. Dokter kan dokter umum yang ada di rumah sakit
yang ada di puskesmas, klinik dan dokter keluarga itu secara kompetensi sekolahnya gitu ya, kalau yang namanya dokter umum itu harusnya bisa menangani 144 diagnosa harusnya tuntas di dokter umum itu gitu. Dengan kondisi tertentu misalnya 144 diagnosa ini sebenarnya yang diderita oleh pasien, tapi ada kondisi tertentu misalnya komorbid dan lain sebagainya, maka harus dirujuk. Nanti akan dirujuk kok sama FKTP-nya gitu. Jadi kalau tidak darurat ya ke vaskes tingkat pertama, kalau darurat boleh langsung ke rumah sakit. Oke, jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya korban kecelakaan gitu, itu bisa langsung ya? Nah kalau kecelakaan beda lagi. Gitu itu ya. ada kategorinya juga? Kalau kecelakaan itu yang penanggung pertamanya adalah Jasara Harja. Sampai plafon 20 juta di cover oleh Jasara Harja. Kalau misalnya ternyata biaya pelayanan kesehatannya itu melebihi 20 juta, BPJS baru yang menanggung sisanya gitu. Nah, untuk kecelakaan itu yang pertama harus dilakukan oleh keluarga pasien adalah mencari atau meminta laporan polisi untuk menunjukkan bahwa ini kecelakaan tunggal atau versus, karena beda lagi juga penanggungnya. Kalau misalnya kecelakaan versus itu tadi yang Jasara Harja, tapi kalau kecelakaan tunggal itu bisa langsung BPJS. Tapi syaratnya harus ada laporan polisi. Gitu. Kalau misalkan nunggu laporan polisi kan mungkin makan waktu ya nih administrasinya ya. Nah, kita itu menyediakan waktu 3 kali 24 jam untuk pengurusan administrasi. Jadi insya Allah masa 3 kali 24 jam nggak keluar laporan polisi sih, kayak misalnya seperti itu kan nggak mungkin, kayaknya itu waktu yang sangat cukup untuk mengurus administrasi. Itu untuk administrasi, tapi untuk korbannya sendiri langsung ditangani ya? Iya. Yang penting pas ditanya itu langsung penjaminnya siapa gitu. Kalau bilang BPJS Kesehatan ya nanti dan dilihat aktif gitu ya, status kepesertaannya akan dilayani gitu. Dengan syarat ada laporan polisi. Sudah jelas ya Tribuners. Nah, kalau misalkan kita lihat asumsi-asumsi di luaran nih, kan mungkin banyak isu-isu mengenai BPJS Kesehatan ya. Sebenarnya menurut BPJS sendiri apa sih kesalahan paling umum yang dilakukan peserta BPJS dengan layanan BPJS itu sendiri? Nah ini jadi yang paling sering banyak keluhan gitu ya, begitu ya, itu penyebabnya biasanya gitu ya. 1, tidak paham prosedurnya. Ya. 2, tidak tahu hak dan kewajibannya. Jadi maaf nih, lebih cenderung menuntut hak tapi lupa kewajibannya. Misalnya nih ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu itu menunggak, kemudian melunasi, itu langsung aktif memang. Tapi ada ketentuan lain yang membuat penunggak ini kalau baru bayar lalu langsung rawat inap, itu ada dendanya lagi Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saya kan udah bayar, tapi kenapa kok di rumah sakit suruh bayar lagi? Katanya BPJS nggak iur gitu. Nah itu bukan iur, bukan apa, itu denda pelayanan akibat Bapak Ibu itu baru melunasi tapi langsung dipakai untuk rawat inap. Kalau untuk rawat jalan itu nggak ada dendanya. Ya, jadi itu batasnya 45 hari Mbak. Jadi kalau habis melunasi belum 45 hari dipakai, itu ada denda layanannya. Denda layanannya itu berapa gitu ya? Itu adalah 5% dikalikan tarif diagnosanya dia, dikalikan bulan menunggaknya dia itu berapa bulan gitu ya. Tapi ada maksimalnya sih 20 juta. Jadi kalau mau tenang bayar terus ya? Iya gitu. Jadi biasanya tuh kan gitu ya, kita lagi ada keluarga yang sakit, ternyata non aktif, ternyata harus bayar iurannya, harus melunasi, ditagih lagi. Jadi udah numpuk-numpuk nih, udah bayar, udah ini. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu pastikan kartunya aktif gitu ya. Bagaimana cara memastikannya? 1, bayar iuran, 2, rajin mengecek status keaktifan bisa di mobile JKN. Ya. Jadi jangan lupa itu ya. Itu kuncinya sebenarnya Bu. Jadi tahu prosedur dan
melaksanakan kewajibannya, insya Allah nyaman semua. Oke. Misalkan sudah nih kewajibannya dilakukan, pembayarannya aktif, kemudian tiba-tiba masih ada biaya yang harus keluar, misalnya tambahan obat dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Ya, sebenarnya kalau misalnya peserta ini tidak naik kelas, jadi iur itu di JKN itu hanya untuk yang memilih naik kelas. Misalnya saya kelas 2 tapi pengen dirawat di kelas 1 deh, atau saya kelas 1 pengen dirawat di VIP deh gitu. Nah, itu selisihnya itu nanti kita yang bayar. Tapi selama peserta ini dirawatnya di kelas yang sesuai dengan hak kelasnya, misalnya dia bayar iurannya yang 100.000, berarti di kelas 2 gitu. Terus dia dirawat di kelas 2, harusnya nggak ada bayar apa-apa, keluar aja gitu, nggak bayar apapun. Tapi kalau misalnya sudah sesuai prosedur seperti itu, tapi ada iur biaya dan lain sebagainya, bisa dilaporkan ke kami gitu ya. Nanti kami akan telusur betul-betul, karena misalnya begini Mbak, kadang-kadang itu suruh bayarnya itu misalnya orang melahirkan gitu ya. Ternyata suruh bayarnya yang kendinya itu loh Mbak. Oh iya. Nah itu dianggapnya kayak siapa suruh bayar gitu. Nah setelah dikonfirmasi ke rumah sakit, itu bayar apa sih? Itu bayar kendi misalnya gitu kan, nggak masuk Kendi nggak masuk ya gitu. Oke. Misalnya yang seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ternyata ada pungutan lain-lain, pasti kita urus. Oke, kalau mau lapornya kemana nih? Lapornya bisa ke EP3RS, bisa ke call center 165, bisa ke Pandawa gitu ya. Bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Jadi aplikasi Mobile JKN itu ada menu penyampaian aduan dan permintaan informasi gitu. Ada menunya di situ. Nanti SLA-nya 1x24 jam di tangan. Bisa langsung tap laporannya ya, nggak usah repot ya. Oke, ini saya pengen tanya, sebenarnya ini pertanyaan klasik Ibu ya, tapi mungkin masyarakat di rumah belum paham. Kenapa sih saya harus bayar BPJS iuran tiap bulan padahal saya tuh kan sehat gitu? Oh gitu. Mungkin ada yang masih bertanya seperti itu ya. Jadi pengennya itu kita kan tetap sehat ya, pengennya ya, nggak mungkin juga kita bayar iuran aku pengen sakit gitu, kayaknya nggak ada deh gitu ya. Nah inilah JKN ini prinsipnya gotong royong. Ini gotong royong yang disistemkan ya, sangat nyata untuk seluruh masyarakat gitu. Jadi kalau Mbak Tias sudah merasa bayar iuran tapi sehat, iurannya Mbak Tias itu insya Allah jadi amalnya Mbak Tias deh gitu, karena dipakai oleh saudara-saudara kita yang sakit. Bayangin aja Mbak Tias ya, misalnya operasi jantung nih, butuhnya misalnya 140 juta. Iurannya itu misalnya 35.000 untuk kelas 3 gitu ya. Itu butuh 4.000 orang yang bergotong royong loh, membayari satu orang ini gitu. Jadi kalau misalnya yang daftar cuma yang sakit-sakit aja, tentu program ini tidak bisa jalan gitu ya. Jadi mari kita biasakan, maksudnya harapan saya semua masyarakat itu merasa memiliki program ini gitu, bahwa JKN itu adalah milik bersama. BPJS itu nggak bisa sendirian. BPJS itu harus ditopang, harus didukung oleh seluruh pesertanya yang bayar iuran, kemudian oleh pemerintah yang membuat segala aturan itu pemerintah. Jadi BPJS itu hanya sebagai badan penyelenggara gitu, yang mengelola iuran, kemudian membayar manfaat pelayanan kesehatannya seperti itu. Jadi kalau misalnya semua merasa memiliki ini, insya Allah program ini tetap sustain. Kita kan juga nggak mau ya, program ini kan sudah dirasakan manfaatnya oleh sangat banyak orang dan sudah nyata lah manfaatnya. Sekarang itu satu hari itu 2 juta transaksi loh Mbak di BPJS Kesehatan itu, dalam satu hari 2 juta orang mengakses layanan kesehatan seperti itu ya. Nah, berarti kan banyak sekali orang yang merasakan manfaatnya. Kita kan inginnya program ini tetap sustain dong gitu ya. Jadi mari jaga bersama begitu. Oke, nah kemudian mungkin Tribuners juga banyak yang tanya nih, kalau misalkan saya nih nunggak nih, nunggak bayar, apakah yang sudah saya bayarkan sebelumnya hangus gitu? Jadi kalau yang sudah dibayarkan itu dipakai untuk bayar tagihan rumah sakitnya atau tagihan pelayanan kesehatannya peserta lain gitu. Jadi tidak hangus, tidak
mungkin insya Allah semoga dicatat sebagai amal baik ya. Karena sudah membantu orang banyak gitu. Jadi coba Mbak bayangin ya, kalau misalnya kita HD, hemodialisa atau cuci darah itu Mbak, satu kali itu sekitar 800.000. Oke. Satu orang kalau sudah cuci darah itu biasanya 1 minggu itu butuh 2 kali Mbak. Dan itu seumur hidupnya. Kalau tidak ditopang oleh teman-teman yang sehat, yang rajin bayar iuran, terus siapa yang mau bayarin ini gitu. Nah kalau zaman dulu mungkin mending kalau nggak ada JKN ya, kalau orang sudah divonis untuk cuci darah mungkin ya sudahlah pasrah saja. Jadi JKN ini secara tidak langsung insya Allah bisa menambah angka harapan hidup Mbak. Dan itu ada penelitiannya memang sudah menambah angka harapan hidup bagi masyarakat Indonesia. Oke, jadi kalau yang sehat juga syukur ya. Iya, tetap harus bersyukur dan harus dijaga gitu ya. Kesehatan itu kan suatu anugerah yang luar biasa gitu ya. Orang kaya pun kalau sakit, kalau nggak ada JKN, habis mesti uangnya. Apalagi zaman sekarang tahu sendiri Mbak ya, penyakit itu macam-macam, aneh-aneh. Yang dulu kelihatannya hanya diderita oleh orang yang sudah tua, sekarang tidak gitu. Masih muda aja banyak yang sudah cuci darah gitu ya. Jadi teman-teman itu harus jaga kesehatan intinya gitu. Sekarang sudah banyak yang cuci darah ya, padahal harapan hidupnya masih jauh ya. Iya masih kan muda. Mbak, jadi semua rumah sakit yang ada HD itu penuh terus. Kadang-kadang shiftnya itu sampai 3 shift gitu Mbak, nggak berhenti itu alat bekerja gitu. Oke, berarti tadi yang soal menunggak iuran itu nggak hangus ya? Kalau menunggak, misalnya peserta punya tunggakan iuran lebih dari 24 bulan, maka yang ditagihkan oleh BPJS tunggakannya adalah maksimal 24 saja. Oke. Dan bulan yang berjalan, jadi bayarnya 25 lah. Tunggakannya 24, bulan berjalannya 1 gitu. Oke, berarti walaupun saya nunggak, misalkan saya nunggak 5 tahun gitu, yang ditagihkan hanya 24. Hanya 2 tahun ya? Iya. Di korting banyak itu. Iya, di korting banyak. Semoga teman-teman sehat. Karena kalau tidak, kalau kondisinya non-aktif tadi, ternyata butuh layanan, repot. Oke, tadi kemudian nih mungkin misalkan nih, amit-amit sih ya, saya sakit nih, kemudian saya tidak bisa, penyakit saya tidak bisa ditangani oleh dokter umum, saya harus ke dokter spesialis, tapi mungkin terlalu berbelit-belit nih prosedurnya untuk ke dokter spesialis. Sebenarnya gimana sih dari BPJS Kesehatan ketika pesertanya ingin menggunakan jasa dari dokter spesialis? Ya, jadi intinya itu tadi Mbak, JKN itu menjamin selama sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan prosedur gitu ya. Nah, indikasi medis itu tadi misalnya peserta itu tidak bisa keinginannya dia gitu, tapi dokternya dong yang ngomong gitu. Maksudnya dokternya yang mengarahkan, dokternya yang mengobati gitu. Jadi ikuti saja kata dokter gitu, insya Allah nanti nyaman gitu ya. Kalau mau perlu dirujuk pasti akan dirujuk gitu. Nah, kalau bayangin aja Mbak, saat ini peserta JKN itu sudah 98%, sudah 200 juta lebih, anggap begitu. Nah, sementara fasilitas kesehatan rujukan ya, kalau yang spesialis kan hanya ada di fasilitas kesehatan rujukan gitu. Itu kan tidak terlalu banyak. Dokter spesialis juga tidak terlalu banyak. Kalau semua mengakses ke sana gitu ya, malah nanti tidak efisien dalam hal misalnya begini, yang sebenarnya ternyata membutuhkan malah tidak terlayani dengan baik hanya karena orang yang sakit-sakit ringan ini pengen juga dilayani oleh dokter spesialis, padahal sebenarnya penyakitnya itu bisa dilayani atau masih dalam masuk kompetensi dokter umum begitu. Jadi intinya peserta itu ya ikuti indikasi medisnya itu seperti apa, dokter bilang apa, manut aja sama dokter gitu. Nanti kalau kan dokter yang lebih tahu lah karena dia yang sekolah gitu ya. Kalau pasien itu ya ikuti prosedurnya, kemudian manut sama dokternya. Oke, jadi tergantung dari urgensi pasien itu sendiri ya, perlu atau enggak gitu. Dan dokter yang menganalisa gitu, yang mendiagnosa, kemudian yang oh ini perlu dirujuk apa enggak, oh ini masih bisa
di saya misalnya seperti itu. Oke, nah kemudian nih mungkin Tribuners kan ada juga nih yang karyawan pasti ya, atau kerja di BUMN atau apa semacamnya. Kan biasanya ada asuransi swasta juga ya Bu. Nah kalau misalkan punya asuransi swasta sama punya BPJS Kesehatan, itu gimana Ibu penggunaannya? Itu nanti tergantung ininya ya, kesepakatan. Kalau asuransi swasta itu kan lebih fleksibel, maksudnya kalau misalnya berani bayar mahal ya nanti dapatnya bisa macam-macam. Kalau misalnya jadi tergantung ini kesepakatannya antara perusahaan itu dengan asuransi swasta itu. Apa-apa saja yang dijamin, apa-apa saja yang harus dilakukan, prosedurnya seperti apa gitu. Tapi intinya BPJS itu kalau memang aktif ya bisa menjamin sesuai dengan haknya dia gitu. Maksudnya kalau kelas, biasanya kan kalau itu untuk naik kelas ya Mbak. Kalau misalnya BPJS-nya kelas 1, kemudian ada asuransi swasta itu biasanya untuk kalau ini kepengen VIP. Nah maka selisihnya nanti yang bayarin adalah asuransi swasta ini. Namun itu juga sangat tergantung dengan apakah perusahaan itu sepakat seperti itu dengan asuransi swastanya gitu ya. Maksudnya isi perjanjiannya itu seperti apa gitu. Karena kalau asuransi swasta itu biasanya lebih syarat-syaratnya itu pasti lebih kencang ya. Misalnya sehat apa enggak. Kalau BPJS kan sehat enggak sehat, sakit apa langsung, misalnya bayar sekarang nih 35.000 langsung aktif, langsung ternyata butuh operasi jantung 130 juta, ya tetap ditanggung gitu, asal aktif aja gitu. Tapi kalau swasta kan biasanya ada plafon gitu ya, kemudian ada syaratnya, misalnya punya penyakit bawaan apa enggak gitu kan di screeningnya lebih biasanya gitu. Jadi tergantung perjanjiannya lah intinya seperti itu. Tapi pada prinsipnya bisa digunakan bersamaan ya? Bisa, asal itu tadi perjanjiannya memungkinkan untuk itu. Oke, misalkan seperberapanya dibayar BPJS, seperberapanya dibayar asuransi swasta gitu. Ya, bisa biasanya kita dihabiskan di BPJS Mbak, karena BPJS itu kan mengcovernya itu paket ya, saya tadi sudah sebut. Jadi misalnya di kelas 1 untuk tipes misalnya 3 juta misalnya begitu. Nah maka terus nanti sama rumah karena dia naik kelas misalnya ke VIP, dia misalnya 5 juta habisnya karena dia naik VIP. Nah maka yang 2 juta ini memungkinkan untuk dibayari oleh asuransi swastanya itu gitu. Selama perjanjiannya memungkinkan untuk itu gitu. Jadi tergantung perjanjiannya dengan asuransi swasta. Iya. Ya, Ibu, kita sudah ngobrol banyak nih dari tadi ya, sudah sangat informatif sekali buat Tribuners ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu untuk penutup ini? Ya, baik Tribuners, saya dari BPJS Kesehatan mengharapkan peserta JKN itu satu, mengetahui hak dan kewajibannya gitu ya. Pastikan status kepesertaannya itu aktif supaya tidak bermasalah apabila membutuhkan layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah mari kita sama-sama merasa memiliki program ini gitu, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa tertolong akibat program ini gitu ya. Gotong royong dan rajin bayar iuran itu wujud nyata untuk mempertahankan atau membuat program ini tetap sustain gitu. Jadi harapannya semoga peserta semua sehat gitu ya, pengennya sih begitu, tapi kayaknya nggak mungkin Mbak ya. Karena sekarang tuh bisnis kesehatan tuh makin berkembang juga gitu ya. Jadi semoga sehat dan menjaga kesehatan itu penting. Ya, jadi dengan hidup sehat, dengan pola makan yang sehat, gaya hidup yang sehat, rajin berolahraga, istirahat yang teratur begitu. Oke, baca artikelnya bisa di mobile JKN ya. Iya, boleh. Oke, ya terima kasih Bu Wilis ya, dari obrolan kita tadi kita sudah tahu bahwa BPJS Kesehatan itu bukan sekedar bayar iuran, tetapi di situ ada prinsip gotong royong untuk memastikan semua warga negara itu bisa terlayani kesehatannya secara adil. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menonton, sampai jumpa.